Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Cekidot. Jumpa lagi bersama saya, tentunya tetap di channel saya yang satu ini. Oke, di video kali ini saya akan membahas salah satu pertanyaan dari sahabat-sahabat Cekidot semuanya. Yang pertanyaan ini sangat bagus sekali, menurut saya pribadi sangat bagus sekali ya. Karena yang diajukan pertanyaannya ini itu pertanyaan patah tulang yang sesuai seperti patah tulang saya dulu. Jadi sama, tibia fibula, cuman untuk kakaknya ini masih dapat sekitar 10 harian. Oke, akan saya bahas sampai tuntas. Tentunya pembahasan satu pertanyaannya aja, tapi jangan di-skip-skip agar tidak gagal paham dan semoga bisa dipahami. Sekaligus saya akan mempraktekkan cara menggunakan 2 kruk pasca operasi patah tulang tibia fibula dapat sekitar 1 bulan ya. Habis ini akan saya praktekkan. Oke? Langsung aja saya akan bacakan pertanyaannya yang menurut saya pertanyaan ini sangat bagus sekali dari Mr. Nobel 2 ya. Ini bertanya di video saya, tips bawa kruk di motor pasca operasi patah tulang tibia fibula. Jadi pertanyaannya seperti ini ya. Bang, saya baru 10 hari habis operasi fraktur tibia fibula. Ini saya menggunakan 2 kruk tapi rasa sakit, jadi rasa takut kalau agak lama pakai kruk. Oke. Jadi yang dipertanyakan oleh Bang Nobel ini ya, Mr. Nobel ya, akunnya kan yang pertanyakan akunnya Mr. Nobel. Ini bertanyanya tentang rasa takut pasca operasi fraktur tibia fibula. Jika menggunakan 2 kruk takut akan bisa jalan lagi, lepas kruk, atau mungkin menggunakan 1 kruk, bahkan nanti udah bisa jalan lagi. Karena rasa takut ini sangat menghantui. Menurut saya pribadi, kalau mengenai kalau memahami tentang pertanyaan dari Bang Nobel ini, itu dia tuh takut trauma, hampir putus asa ya. Jadi solusinya sangat mudah sekali. Sebenarnya yang namanya fraktur ya, patah tulang ya, yang kita rasakan ini entah itu tibia fibula, entah itu hanya fibula saja, atau mungkin hanya tibia saja, atau mungkin patahnya di paha. Untuk latihan jalannya dalam diri kita itu kalau bisa hilangkan yang namanya rasa takut, keraguan, atau mungkin mager, atau mungkin rasa putus asa, enggan untuk beraktivitas kembali, trauma, takutnya terjadi patah lagi atau segala macam, itu hilangkan semuanya. Karena kalau tidak dihilangkan, otomatis masa pemulihan, masa penyembuhan akan semakin lama. Maka dari itu kenapa sering di video saya ini saya buat ini sering saya bilang bahwasanya kita bisa jalan menggunakan 2 kruk, 1 kruk, bahkan lepas kruk. Itu bukan dari orang lain, itu dari diri kita sendiri. Orang lain hanya memotivasi kita, hanya hanya mencontohkan sebagai pengalaman pribadi mereka yang mungkin lihat sana, lihat sini, takut seperti apa, itu hanya bisanya berkomentar, juga memberikan motivasi, tapi nggak sedikit juga yang memberikan motivasi. Kebanyakan itu banyak sekali yang malah berkomentar. Karena apa? Yang namanya orang lain ya, yang namanya mungkin netizen atau mungkin saudara kita, bahkan dokter sekalipun ya, itu dia akan berbicara secara diagnosa untuk dokter ya, secara masa
patah tulangnya, jadi dapat berapa bulan, dapat berapa hari, dapat berapa minggu. Nah itu cocoknya gimana, maksudnya latihan 2 kruk terus nempel, atau hanya gantung, atau menggunakan 1 kruk, atau harus lepas kruk. Itu dokter yang akan menyarankan ya. Kalau orang lain, kalau misalnya kita latihan dengan kekuatan kita sendiri, dengan kebiasaan kita sendiri, itu akan ada komentar dari orang lain. Contohnya, dapat 2 bulan tapi udah latihan menggunakan 1 kruk, pasti ada orang lain yang akan berkomentar bahwa saya nggak bahaya ta, kira-kira udah dapat berapa bulan, bahkan dokter sekalipun seperti itu. Maka dari itu ya, semuanya itu terletak dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kalau kita merasa kuat, lakukan. Kalau kita tidak kuat, ya jangan dilakukan. Rasa sakit itu pasti ada, tapi kita harus bertahan. Kita harus menahan rasa sakit itu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita nggak tahan sakit, maka proses pemulihan akan semakin lama. Oke, saya dulu latihan menggunakan kruk, hanya nempel ya, saya pakai kruknya ya, menggunakan 2 kruk gantung, ini aja udah merasa sangat nyeri, kemeng ya. Terus nempel, ini rasanya sakit juga, apalagi menggunakan 1 kruk ya, kayak gini, kayak seperti video saya yang kemarin ya. Itu rasanya juga sangat sakit, apalagi lepas kruk, artinya kayak pinguin gini jalannya, juga sama-sama sakit. Lah, bagaimana cara menghilangkan rasa sakit itu? Nggak ada. Kalau udah sembuh total, udah lepas pen, itu baru rasa sakitnya udah berkurang, udah hilang. Jadi seperti itu, sahabat-sahabat cekidot semuanya. Maka dari itu penting sekali yang namanya masa-masa pemulihan, kita itu memotivasi diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita bisa sembuh total, bagaimana caranya kita bisa menahan rasa sakit, menghilangkan rasa mager, latihan penguatan otot, itu harus konsisten gitu loh. Terus Bang, bagaimana dengan kondisi atau umur? Ya memang juga berpengaruh, tapi ya pengaruhnya umur sama kondisi tubuh itu memang ada batasan-batasan tertentu, atau mungkin ada waktu yang mungkin selisih agak lama, ada yang agak cepat dalam pemulihan. Itu memang tergantung dari umur. Jadi seperti itu ya. Oke, intinya cuma satu, jangan sampai putus asa. Terus gitu aja, jangan males gerak. Terus hilangkan keraguan ya, pokoknya tipsnya seperti itu. Tapi juga ada yang namanya penunjang, apa itu, vitamin. Terus makan makanan yang mengandung pemulihan tulang, pertumbuhan tulang, berkarbohidrat, atau susu itu nggak usah susu anglen atau susu pertumbuhan tulang yang lain, pakai susu sapi aja nggak ada masalah. Yang penting susu kambing juga nggak ada masalah, karena itu semuanya mengandung pertumbuhan tulang ya. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Karena kalau kita memilih-milih sesuatu terlalu banyak pilihan, yang pertama, kalau memang mampu, oke, silakan dibeli. Kalau saya pribadi kayak gini ya, saya akan memilih jalan yang paling mudah. Susu ya saya beli susu sapi yang literan. Vitamin ya kita ikuti vitamin yang dari dokter yang pakai BPJS itu, yang murah itu 10.000 dapat berapa itu, dapat 10 kalau nggak salah, itu murah di apotek ada. Cuma saya lupa namanya. Terus apalagi kalau memang mampu ya, maksudnya mencukupi ya, beli ini CDR Fortos 50.000 ya, itu nggak ada masalah. Susunya susu anglen nggak ada masalah. Terus makan makanan apa, ikan gabus
ya kan habiskan 60.000 kalau nggak salah 1 kilo. Terus sumsum tulang itu juga bagus sekali, daging sapi, wah bagus sekali tuh. Tapi kalau saya pribadi ya waktu pemulihan kemarin itu sayur asem, tahu tempe, semua makanan saya makan ya. Pokoknya nggak hidup makanannya, maksudnya nggak pilih-pilih, yang penting saya makan banyak pada saat pemulihan itu. Karena apa? Karena nanti saya kalau kurang makan, energi yang saya pakai nanti untuk latihan, untuk penguatan atau segala macam itu akan berkurang. Jadi seperti itu ya sahabat Cekidot. Oke, nah kan saya praktekkan cara menggunakan kruk ya, 2 kruk, tapi pasca operasinya sekitar 1 bulan. Caranya seperti ini ya. Kalau misalnya dapat saran dari dokter harus digantung, nanti digantungnya seperti ini. Nah. Atau mungkin digantung lurus boleh, atau nekuk gini ya, tergantung enaknya gimana, kemengnya di mana gitu loh, nyerinya di mana. Kalau saya dulu sekitar 1 bulan udah saya tempelkan, tapi tanpa beban. Caranya bagaimana? Caranya ya seperti ini. Nah, posisinya hanya nempel ya. Ingat, hanya nempel tanpa ada beban sama sekali. Beban sepenuhnya ada di kruk sama kaki yang sehat. Ya, oke. Kaki yang saya habis patah tulang kan yang kiri. Jadi seperti itu caranya ya. Pokoknya intinya apapun itu latihannya, hilangkan namanya keraguan, hilangkan yang namanya putus asa, hilangkan yang namanya malas gerak. Ya, motivasi diri sendiri itu lebih penting ya. Karena apa? Karena sembuh cepat enggaknya dalam proses penyembuhan patah tulang itu dari kita sendiri, bukan dari dokter ataupun dari orang lain. Oke? Sekian dulu sahabat Cekidot ya, video kali ini yang saya bahas tadi pertanyaan dari Mister siapa ya? Saya nggak lupa ya. Pertanyaan dari Mister Nobel ya. Sudah sekian dulu untuk pembahasannya. Sekaligus saya tadi juga mempraktekkan cara menggunakan 2 kruk kaki yang sakit gantung atau posisi nempel aja ya. Pokoknya intinya hilangkan yang namanya keraguan, hilangkan yang namanya putus asa ataupun males gerak. Oke, sahabat Cekidot semuanya, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk kawan-kawanku, sahabat-sahabat Cekidot semuanya yang sekarang masih proses pemulihan, jangan putus asa, jangan mager ya, tetap semangat, tetap konsisten, dan jangan lupa salam Cekidot dan let's go.